semuanya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menempuh perjalanan ke tanah perjanjian di Kanaan. Ketika mereka sampai di gurun Paran, tepatnya di Kades, Tuhan berfirman kepada Musa, "Utuslah 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel." Kemudian dari masing-masing setiap suku diutuslah 1 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Singkat cerita, setelah 40 hari, pulanglah ke-12 pengintai tersebut. Ada 10 dari mereka berkata demikian, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang tinggal di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana." Ketika mendengar perkataan ini, hati bangsa Israel mulai tidak tentram. Mereka mulai berkacau balau dan bersungut-sungut. "Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Tetapi ada 2 dari 12 pengintai tersebut, yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka mencoba menenteramkan hati bangsa Israel. Kata Kaleb kepada bangsa Israel, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Pertanyaannya adalah, apakah Kaleb dan Yosua tidak melihat orang-orang yang kuat dan kota-kota dengan kubu-kubu yang kuat itu? Atau apakah Kaleb dan Yosua sedang merekayasa? Mereka menyembunyikan sesuatu yang tidak baik? Atau apakah Kaleb dan Yosua berkata-kata sesuatu yang manis untuk membujuk-bujuk bangsa Israel? Jawabannya adalah tidak. Kaleb dan Yosua tidak mencoba membujuk bangsa Israel dengan kata-kata yang manis, tetapi justru mereka berkata-kata karena mereka beriman kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan telah menjanjikan tanah Kanaan bagi bangsa Israel, dan Kaleb serta Yosua mereka dengan iman dan percaya bahwa janji Tuhan adalah setia. Kalau Tuhan berjanji akan memberikan Kanaan kepada Israel, maka apapun yang terjadi, bangsa Israel pasti akan mendudukinya. Singkat cerita, akhirnya bangsa Israel benar-benar masuk ke tanah Kanaan tersebut setelah 40 tahun. Hal ini membuktikan bahwa kata-kata iman yang diucapkan Kaleb dan Yosua benar-benar terbukti bahwa janji Tuhan itu setia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini apakah kita tetap sanggup berkata-kata dalam iman, terutama dalam masa pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi yang terjadi hari-hari ini? Apakah kita mulai bersungut-sungut, hati pikiran kita mulai kehilangan damai sejahtera seperti orang duniawi yang tidak mengenal Tuhan? Ketika mereka yang belum mengenal Tuhan sedang kehilangan pengharapan, apakah kita sebagai anak Tuhan siap menyampaikan kabar gembira bagi mereka, atau kita ikut bersungut-sungut bersama mereka? Jadi ketika kita berkata waktu Tuhan adalah yang terbaik, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, maka marilah kita berpegang teguh dalam iman kita, dan marilah kita bangkit menjadi terang bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Apa yang kita imani selama ini, mari kita sampaikan kepada mereka, sehingga mereka juga akan memperoleh pengharapan seperti yang kita peroleh di dalam Tuhan. Terakhir, saya akan menutup
dengan ayat di 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Tuhan Yesus memberkati.